Pemirsa, hujan terus mengguyur Jakarta, banjir pun melanda sejumlah kawasan. Dan sudah ada dua reporter kami, yaitu Pramadika yang saat ini berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Carlos Michael di Kampung Pulau, Jakarta Timur. Kita ke Pramadika terlebih dahulu. Ya, Pram, seperti apa kondisi banjir di sana saat ini? Ya baik Indri, memang saat ini ketinggian banjir menurut Kapolres dari Jakarta Utara, menurut pantauannya saat ini banjir telah mencapai 50 cm, di mana tadi sempat ada hujan yang melanda juga, hujan susulan, dan untuk itu masih banyak polisi yang bersiaga di sini. Kapolres pun telah menurunkan 100 anak buahnya untuk berjaga di sini dan membuat pagar betis agar para warga tidak salah mengambil jalan, karena tadi juga banyak beberapa warga yang melintas memaksakan diri melalui jalan yang telah dilanda banjir dan akibatnya mereka mogok di tengah jalan. Dan untuk itu pagar betis disiapkan agar masyarakat mengetahui jalan mana yang airnya surut. Dan untuk itu nanti juga saat ini masih dalam siaga 3 di Kelapa Gading, dan bukan tidak mungkin bila nanti akan ada hujan susulan maka akan dinaikkan status siaganya. Dan sampai saat ini belum terlihat adanya perahu karet yang disediakan, namun nanti jika kondisi akan semakin parah maka Kapolres dan Brimob Jakarta Utara akan siap untuk menyediakannya. Indri. Oke, Pram, selain buat pagar betis, upaya apa yang telah dilakukan kepolisian setempat untuk mengurai kemacetan? Ya baik, memang untuk mengurai Rima, untuk mengurai kemacetan memang nantinya di sini akan dialihkan jalannya bila kondisi jalan akan semakin parah, dan untuk itu nanti jalan di Boulevard Barat Raya yang berada di Kelapa Gading ini akan sama sekali ditutup total. Namun untuk saat ini belum ada penutupan itu karena kondisi jalan masih termasuk kondusif. Namun bila nantinya pengalihan akan dilakukan, maka pengalihan akan dilakukan di bundaran di bundaran Kelapa Gading akan dialihkan menuju ke MOI, dan untuk dari depan Yosudarso maka akan dialihkan, tidak bisa langsung melalui jalan Boulevard Barat Raya ini. Terima. Ya baik, terima kasih Pram. Demikian laporan langsung reporter Berita 1 Pramadika dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, dan berikutnya kini kita ke kawasan Kampung Pulau, Jakarta Timur bersama Carlos Michael. Ya, Carlos, bagaimana kondisi warga di penampungan saat ini? Mengingat saat ini menurut informasi yang kami peroleh ada 3.600 pengungsi di 4 penampungan. Ya Rima, betul sekali, ada sekitar 3.600 pengungsi di 4 penampungan, dan salah satunya di tempat saya berada saat ini, yakni di kantor Sudin Kesehatan Jakarta Timur di Jalan Raya Jatinegara Barat, di mana di sini ada sekitar 700 warga yang mengungsi sejak hari Minggu ketika banjir menerjang kawasan Kampung Pulau, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dan sebagian dari mereka di sini seperti yang Anda lihat di belakang saya adalah kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga dan bayi serta anak-anak di bawah 5 tahun, dan mereka juga di sini memang ditampung dan enggan kembali ke rumah, apalagi ketika saat ini kita tahu bahwa sejak pagi hari tadi ada hujan yang mengguyur kawasan Kampung Pulau, dan air juga masih sekitar perut orang dewasa sehingga mereka masih enggan untuk kembali. Sebagian warga memang bersikeras untuk kembali ke rumahnya walaupun memang harus berdiam diri di rumah lantai 2 milik mereka. Dan warga yang ada di tempat pengungsian ini sampai saat ini mulai terserang berbagai penyakit, diantaranya diare, ispa, bahkan orang tua atau lansia mulai terkena rematik. Begitu, Rima. Ya, Carlos, lalu apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya Rima, sampai saat ini mereka membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, terutama obat-obatan serta bahan makanan. Pantauan kami di sini memang ada 2 tenda dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB serta Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah didirikan sejak 5 hari lalu. Di posko BNPB sendiri ada pos yang menyediakan obat-obatan yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sementara di Kementerian Sosial sendiri, di tenda Kementerian Sosial ada dapur umum yang diperuntukkan untuk
warga bisa mengakses makanan yang mereka butuhkan. Dan memang sampai saat ini ibu-ibu yang ada di sini sangat membutuhkan susu untuk bayi-bayi mereka serta popok bayi yang memang sulit untuk ditemukan, apalagi di daerah Jalan Jatinegara Raya ini hingga saat ini toko kebanyakan masih belum berani untuk membuka usaha mereka karena memang takut air susulan bisa datang dari Kali Ciliwung. Dan kita berharap memang bantuan bisa segera datang. Tadi juga dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan berbagai penyuluhan kepada para ibu dan juga lansia bagaimana cara penanganan kesehatan dini, apalagi ketika ada di pengungsian seperti ini memang mereka rentan terkena penyakit, dan berbagai cara, misalnya cara-cara cuci tangan untuk anak-anak serta penanganan jika ada yang sakit sudah diajarkan dan disuluhkan bagi ibu-ibu dan juga anak-anak di sini. Kita terus berharap bantuan dari berbagai pihak karena mereka sampai saat ini masih terus berharap untuk bantuan-bantuan dapat datang ke posko pengungsian di Sudin Kesehatan Jakarta Timur di Jatinegara ini. Kita kembali ke studio, Rima. Ya baik, terima kasih Carlos. Demikian pemirsa, Carlos Michael dari tempat penampungan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.